Tuh, ini buat besok ya tuh udah pada datang tuh konsumsi tuh ya. Tenang, Pak. Dukung perampasan aset koruptor ya. Indonesia bersatu. Terima kasih Bu. Kadung ini Bu. Hidup Starling. Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman media. Kami dari perwakilan teman-teman AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mau menyampaikan bahwa hari ini kami berkegiatan untuk mendirikan posko, sekaligus juga persiapan untuk aksi tanggal 27. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tanggal 27 tujuannya masih sama sesuai dengan tuntutan kami. Dan sekali lagi, adanya berita bahwa aksi pada tanggal 27 itu dibatalkan itu adalah berita tidak benar. Karena kami tetap konsisten dan kami akan tetap selenggarakan aksi di tanggal 27. Kemudian untuk persiapan besok pastinya teman-teman sudah berkonsolidasi dan juga kami banyak menerima informasi banyak teman-teman dari kota-kota lain akan bergabung pada tanggal 27. Tepatnya nanti akan di depan gedung DPR RI. Dengan tuntutan yang sama yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset
dan yang kedua adalah menuntut adanya hukuman mati bagi para koruptor. Begitu kira-kira. Kalau yang untuk hari ini yang datang itu totalnya berapa banyak? Kalau saat ini kita belum bisa pastikan ya masa dari teman-teman. Yang pasti di sini ada sekitaran 100 orang nantinya. Dan juga untuk teman-teman dari luar kota akan segera menyusul. Pastinya di tanggal 27 akan banyak teman-teman dari luar kota juga yang tergabung dalam aksi di tanggal 27 Agustus. Dari Pati, rencananya kesini kapan Mas? Untuk teman-teman di Pati sedang bersiap akan berangkat dari Pati menuju Jakarta. Kapan? Hari ini. Hari ini? Iya. Jam berapa nanti? Untuk jamnya kita masih rahasiakan. Kenapa? Karena belakangan ketika teman-teman dari Pati berangkat menuju Jakarta banyak sekali intimidasi ya. Mulai dari pembatalan secara sepihak dari bus yang telah kami sewakan, kemudian adanya pelemparan batu. Jadi cukup rentan bagi teman-teman untuk diberitahukan jadwal keberangkatannya. Begitu. Kira-kira berapa jumlah masa yang akan diperkirakan Mungkin sekitar 500 orang untuk besok? untuk teman-teman dari Pati menuju Jakarta hari ini. Mas, kalau untuk yang di posko ini semuanya dari Pati atau bagaimana Mas? Untuk teman-teman yang ada di posko hari ini dari teman-teman Pati dan juga ada teman-teman dari Betawi juga didukung oleh teman-teman ojol. Begitu. Kenapa mendirikan posko Mas? Kenapa kita ingin mendirikan posko? Satu, kita ingin membuka ruang ya diskusi. Kenapa akhirnya teman-teman dari Pati itu datang dari Pati menuju Jakarta. Nah, sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi, keberangkatan kami dari Pati menuju Jakarta itu sudah jelas, bukan karena ada agenda politik apapun. Ini dimulai dari keresahan teman-teman di Pati mengenai carut marut ya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pati, di Kabupaten Pati. Dan yang kedua, kami berharap dengan adanya pengesahan ini bisa menjadi pemantik bagi para pejabat untuk mulai memikirkan praktik-praktik korupsi. Karena praktik korupsi ini sangat memperburuk keadaan, terutama kesejahteraan masyarakat. Begitu. Bang, kemarin informasinya Bang Botok sempat diamankan oleh polisi. Itu gimana sih dijelasannya? Tepatnya bukan mengamankan. Sebenarnya kita berencana ingin mengantarkan surat. Namun lagi-lagi ya masyarakat kan masih kurang percaya dan banyak trauma dengan pihak kepolisian. Sehingga waktu itu untuk menghindari masa yang begitu banyak dan juga menghindari chaos, jadi kami batalkan untuk mengirim surat. Karena berhubung kemarin Selasa kan peringatan Maulid Nabi. Begitu. Dan kita memutuskan hari Selasa kemarin kita tidak berkegiatan. Begitu. Mas, untuk logistik pada saat mendirikan tenda atau posko hari ini seperti apa? Untuk logistik pastinya akan terus bertambah teman-teman, karena kita membuka posko ada sekitar ratusan dus ya, aqua yang telah disumbangkan dan juga beraneka ragam makanan. Begitu. Air mineral Mas, ada bantuan apa lagi mungkin? Selain itu kita mendapatkan juga makanan ringan, kemudian cemilan-cemilan, dan kemudian ada juga teman-teman yang memberikan donasi berupa uang. Dan itu nanti akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap aksi ini. Untuk totalnya mungkin bisa Saat ini masih belum kita putuskan untuk menyampaikan hal tersebut karena donasi masih diberikan oleh masyarakat. Bang, hari ini kan kalau nggak salah jadwalnya Bang Botok gitu ya diperiksa oleh PMJ terkait dengan rekening. Terkait itu, Ini ada informasi. ya terkait itu nanti kami akan berikan statement resmi. Kebetulan teman-teman AMPB juga memiliki tim advokasi. Nanti untuk mengenai hal tersebut disampaikan langsung oleh teman-teman advokasi. Jadi karena hari ini, Intinya nanti akan kita sampaikan. Begitu. Bang, satu lagi. Kemarin kan Ketua Komisi 3 DPR kan sebenarnya sudah berikan statement ya terkait Ya. dengan RUU perampasan Betul. aset. Ini sudah ditegaskan Desember akan disahkan. Ya. Tahun ini. Nah, ini memuaskan kan atau bagaimana? Menurut kami belum memuaskan. Kenapa? Lagi-lagi masyarakat kita tidak percaya dengan janji-janji manis. Jadi kehadiran kami sebenarnya datang ke sini ya, dengan adanya berita seperti itu, kami ingin ketegasan. Kami ingin pemberitaan yang jelas dan juga kami ingin ada pernyataan secara tertulis. Sehingga itu bisa dijadikan jaminan bagi masyarakat terhadap pengesahan RUU perampasan aset. Sekali lagi kami tegaskan, kami bukan memburu-burukan pengesahan ini. Satu, kami juga pengen ada keterlibatan masyarakat, ya, partisipasi masyarakat terhadap RUU perampasan aset. Yang kedua, karena ini sudah lama menjadi pembahasan, ya, jadi kami merasa tidak perlu untuk dilama-lamakan.
Nah, ini sangat genting berhubung tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak. Gitu. Nah, jadi bukan dalam hal kita ingin memburu-burukan agar kemudian hasilnya buruk, bukan. Justru kami ingin mendesak agar proses pengesahan ini, proses pembahasan RUU perampasan aset diseriuskan dan menjadi program legislasi nasional di DPR. Ketegasan seperti apa Bang yang diinginkan? Apakah memang harus menghadap DPR begitu untuk ngobrol bareng atau bagaimana? Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa kami sangat menerima audiensi yang dilakukan di DPR. Dan kemudian yang kedua, apabila ini tidak bisa disahkan segera mungkin, kami ingin pernyataan tertulis, jaminan kepada rakyat bahwa DPR sebagai wakil rakyat itu serius terhadap pembentukan RUU perampasan aset, begitu. Bang, apakah ada aksi lanjutan rencananya Bang apabila mungkin audiensi tidak memungkinkan? Saat ini kami masih fokus di tanggal 27. Mengenai bagaimana kemudian tindak lanjut, itu kita akan lihat hasil di tanggal 27. Yang pasti kami rasa ketika DPR serius terhadap persoalan ini, harusnya kan kami diundang untuk melakukan audiensi. Sekaligus juga teman-teman DPR bisa memberikan pernyataan secara resmi, secara tertulis sebagai jaminan terhadap rakyat yang tadi kami telah sampaikan. Bang, izin satu lagi soal posko. Ini kan posko didirikan sekarang. Apakah sampai dengan besok? Iya, didirikan sampai besok. Oke, menginap berarti ya? Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Nanti kami akan sampaikan ketika sudah kita putuskan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.